Saya minta izin ya Bapak Ibu sekalian untuk saya rekam sebagai bahan evaluasi juga. Metode selanjutnya nanti dalam asinkron itu saya akan merekam perkuliahan saya, baik secara perkuliahan langsung seperti ini saya rekam atau saya merekam perkuliahan saya secara terpisah dan kemudian saya upload untuk nanti Bapak Ibu sekalian menonton, terkait dengan topik-topik tertentu yang akan kita bahas. Ada beberapa video saya yang Bapak Ibu mungkin bisa lihat di channel saya YouTube, di Lena Hanifah, di channel Lena Hanifah atau juga di channel Ibuku Sekolah Lagi. Itu ada beberapa, diskusi hukum yang saya upload di situ ataupun beberapa mata kuliah yang saya upload di situ. Meskipun untuk channel yang Lena Hanifah itu masih baru sekali, masih baru beberapa hari, tapi sudah ada sekitar dua video di sana. Terakhir ada video tentang hukum dan masyarakat, lalu juga ada video diskusi, bulanan Fakultas Hukum yang kemarin diselenggarakan tanggal 26 Agustus. Nah, di samping itu biasanya kalau di S1 saya banyak kuis gitu kan ya, setiap pertemuan saya selalu kuis, tapi saya pikir karena kawan-kawan sekalian, sudah menapaki tahap yang lebih advance, yang lebih lanjut daripada kawan-kawan di S1 daripada adik-adik kita di S1, sudah S2, maka tentunya, metode pembelajarannya akan lebih mandiri, diharapkan akan lebih bisa mandiri. Dalam artian di sini saya paling-paling akan memberitahu A, B, C, D misalnya, tapi nanti kawan-kawan yang bertugas untuk memperdalam. Saya yakin kawan-kawan di sini juga sudah memiliki keahlian-keahlian yang, sudah terarah seperti itu. Meskipun mungkin tadi ada beberapa yang baru lulus S1. Kemudian penugasan akan berlangsung secara konsisten tadi, misalnya saya memberikan jurnal untuk dibaca lalu kita diskusikan bersama-sama. Misalnya saya minggu ini memberikan jurnal, nanti saya harap kawan-kawan bisa mendiskusikannya di minggu yang akan datang, sehingga nanti, eee, kita tidak hanya Socrates murni tadi, tapi juga ada mix method seperti itu. Jadi saya juga mendapatkan pengetahuan dari kawan-kawan sekalian. Di samping kawan-kawan juga tentu mendapatkan saya harap bisa mendapatkan pengetahuan dari saya, tapi saya juga meminta pengetahuan dari kawan-kawan sekalian. Karena seperti saya katakan tadi, kita sudah ini sudah tingkatannya sudah lebih lebih ahli seperti itu ya, lebih advance, lebih lanjut lagi. Baiklah, saya akan share screen terkait dengan teori hukum. Bentar saya cari. Oke, saya harap kelihatan ya. Kayaknya tidak kurang bagus kalau seperti ini, saya ini aja. Sebentar saya cari mana ini PowerPoint-nya. Baik, kita akan membicarakan hari ini terkait dengan, teori hukum. Apa sih teori hukum itu dan kemudian tadi sebagaimana saya sebutkan apa hubungannya. Sebentar ada tamu. Sudah kelihatan ya ininya ya, screen-nya? Sudah, Bu. Baik, sudah. Teori hukum. Sebenarnya kalau kita dengar teori hukum ini apa sih yang sebenarnya terlintas di pikiran kita gitu ya. Kalau dulu ada iklan tahun 90-an, iklan Sampo Clear kalau saya tidak salah, ada seorang aktor yang, mengiklankan iklan tersebut, iklan Sampo Clear itu ketika dia mengikuti sebuah perkuliahan,
yang saya ingat waktu itu di iklan itu, dia mengikuti perkuliahan, ketika dosennya memaparkan A, B, C, D, E, dan seterusnya, terus dia menyahut dengan rambutnya waktu itu yang bagus, dia bilang, "Ah, teori," seperti itu. Sehingga hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada sebagian masyarakat atau mungkin kita sendiri yang berasumsi bahwa teori itu tidak membumi. Teori itu adalah sesuatu yang jauh di awang-awang, jauh di angkasa. Sehingga ketika misalnya kita menemukan, suatu fenomena, taruhlah misalnya seperti pandemi COVID-19 ini, lalu ada seorang ahli yang menjelaskan bahwa, pandemi COVID-19 ini terkait dengan penemuan-penemuan terbaru adalah ABCD. Lalu kita menyahut, karena kita merasa bahwa itu tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan kita misalnya, atau kita menganggap bahwa apa yang ia ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya dia mengatakan, "Kalau pandemi COVID-19 maka pemerintah harusnya menyediakan, eee, apa, menyiapkan fasilitas kesehatan yang standarnya itu adalah begini," misalnya, dan kemudian menyediakan, subsidi atau bantuan uang sebesar taruhlah 10 juta per keluarga. Lalu ketika orang memaparkan itu, reaksi pertama kita misalnya karena kita menganggap itu tidak sesuai kenyataan, kita berkata, "Ah, teori saja, ngomongnya saja, kamu saja ngomong ini dari tadi cuap-cuap saja, teori saja." Karena apa? Karena kita menganggap teori itu tidak berdasarkan pada kenyataan. Nah, apakah asumsi ini akan terus-menerus kita pegang setelah kita mengikuti perkuliahan teori hukum ini? Nah, ini tentu menarik sekali. Kawan-kawan sekalian, kalau berbicara tentang teori hukum, maka dia tidak akan jauh-jauh dari dua pertanyaan ini. Apa itu hukum? Dan mengapa kita manusia mematuhi hukum? Hukum, kalau misalnya bahasa kaluanya, what is law gitu kan? Why do we obey law? Mengapa kita mematuhi hukum? Kenapa saya sehari-hari tidak menabrak lampu merah misalnya di persimpangan jalan? Mengapa saya ketika ingin keluar menggunakan masker? Mengapa saya menyetir itu otomatis di sebelah kiri misalnya? Mengapa kita mematuhinya? Mengapa kita mematuhi hukum? Tapi tentu lebih jauh lagi, teori-teori ini akan selalu berkelindan atau kemudian berasal dari dua pertanyaan ini pastinya. Tidak jauh-jauh dari ini. Apa itu hukum dan mengapa kita mematuhi hukum? Teori hukum atau bahasa Inggrisnya itu legal theory ataupun jurisprudence, bukan jurisprudensi yang nanti akan kita bahas itu, tapi bahasa istilahnya itu ada yang mengatakan legal theory atau jurisprudence. Teori hukum ini akan selalu berangkat dan mempertanyakan dua hal besar ini. Apa itu hukum dan mengapa kita mematuhi hukum? Selalu di situ. Masing-masing teori satu sama lainnya, dia mirip tapi selalu tidak sama, tidak mungkin sama. Dan dia distinct. Apa distinct itu? Unik. Kita bisa membedakan antara teori A, kita bisa membedakan antara teori positif, teori hukum positif, teori yang berpegang kepada legisme, misalnya teori legisme, kita bisa membedakan teori legisme itu dengan teori hukum alam misalnya. Dan kita juga bisa membedakan antara teori hukum alam dengan teori hukum kritis atau critical legal theory. Kita juga bisa membedakan mana teori Marxis, teori hukum Marxis, dan teori hukum berdasarkan ekonomi misalnya. Taruhlah misalnya teori utilitarian misalnya. Kita selalu bisa membedakan antara teori-teori itu padahal pertanyaannya sama terkait dengan apa itu hukum dan mengapa kita mematuhi hukum. Sekarang saya ingin kawan-kawan menjawab apa itu hukum. Coba sebentar, saya akan set satu. Ini kawan-kawan bisa pakai laptop ya, bisa pakai laptop, bisa pakai komputer. Atau bisa pakai HP, ini juga bisa melaksanakan ini.
Sebentar saya set dulu. Nah, bukan ini. Coba kawan-kawan buka. Ini sudah keluar lah layarnya di sini. Belum mungkin ya, masih PowerPoint tadi ya? Nah, saya akan share lagi satu layar. Nah, ini. Apa itu hukum? Sekarang kawan-kawan coba masuk ke situs www.menti.com dan masukkan kode ini 44708890. Coba kawan-kawan, menurut kawan-kawan di sini, menurut Bapak Ibu di sini, apa sih itu hukum? Dengan 1 atau 2 kata. Apa yang terbayang atau terlintas di benak kawan-kawan sekalian ketika mendengar kata hukum? Gejala sosial, bagus. Hukum, hukum ya hukum ini benar. Etika, norma. Hukum adalah kebenaran, menarik ini. Keadilan. Baik, coba kita lihat. Di sini sudah ada beberapa jawaban, ini masih bergerak ya dari kawan-kawan. Coba kita lihat lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ambil, kita kategorikan, misalnya di sini terkait dengan apa itu hukum. Ya, terus ya sebentar lagi dalam waktu Oke, cukup ya, cukup. Stop dulu. Tadi lupa di-set waktunya. Stop dulu. Baik, terima kasih. Sekarang kita lihat di sini. Apa itu hukum? Yang pertama tadi ada, seingat saya, yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Lalu kemudian ada yang menyebutkan di sini, hukum itu adalah peraturan berisi sanksi. Jadi ada aturan, ada sanksi di sini. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa hukum itu adalah peraturan. Nah, lalu ini yang menarik nih, dari Bapak siapa ini atau Ibu siapa? Hukum adalah kebenaran, truth. Hukum itu bersifat memaksa. Hukum itu sistem, hukum itu adalah masyarakat, hukum itu mengikat, hukum itu mengatur ketertiban, dan seterusnya. Dari jawaban-jawaban kawan-kawan sekalian di sini, mungkin kita bisa melihat bahwa di sini ada teori-teori yang mendasari mengapa kawan-kawan mengatakan apa yang kawan-kawan katakan di sini. Apa yang kawan-kawan tuliskan di sini. Contoh, misal, di sini ada beberapa, bukan beberapa, ada banyak, malah mungkin sebagian besar yang mengatakan bahwa kalau disebutkan kata hukum, maka yang terlintas pertama di pikiran adalah aturan. Aturan yang berisi sanksi. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa yang mirip-mirip, dia adalah norma atau kaidah. Yang mirip lagi lainnya adalah dia aturan. Nah,
Ketika misalnya seseorang berkata bahwa saya meyakini hukum itu adalah aturan, aturan yang tertulis yang kemudian mengandung sanksi mengandung apa namanya, eee, norma-norma di mana ketika norma itu dilanggar, maka akan ada sanksi yang mengikuti. Coba lihat kata kuncinya adalah di aturan, peraturan yang tertulis. Misalnya, ini satu kawan yang berpendapat itu. Ketika dia mengatakan bahwa hukum ini adalah peraturan yang tertulis yang di mana di dalamnya adalah norma atau sanksi, di dalamnya ada norma yang ketika tidak ditaati maka dia akan menimbulkan sanksi, maka dia berpendapat bahwa yang di luar peraturan tertulis ini berarti bukan hukum. Apakah ketika kita mengatakan itu langsung terlontar dari pemikiran kita secara murni? Tentu tidak. Tentu ada dasar-dasar kenapa kita mengatakan itu. Misalnya kita mengatakan itu karena kita mempelajari selama ini hukum itu tidak jauh-jauh dari aturan yang tertulis. Sehingga ketika aturan di luar yang tertulis itu kita menganggap mengesampingkan. Sementara kita tahu bahwa ada norma-norma lain di luar itu. Nah, kalau misalnya kita berpegangan pada bahwa hukum ini adalah aturan yang tertulis, maka berarti bisa dikatakan kita adalah penganut paham teori legisme yang mengatakan bahwa hukum itu ya apa yang ada di dalam norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis. Nah, kalau misalnya kawan-kawan teliti lebih jauh atau amati lebih jauh, inilah yang kemudian dianut masih oleh sebagian besar masyarakat kita dan juga mungkin kita sendiri sebagai misalnya ada yang penegak hukum di sini. Kita menganggap bahwa, oh ya, apa yang ada di dalam aturan tertulis itulah hukum. Kalau misalnya kawan-kawan masih ingat, ketika di semester 3 apa semester 5 ya, perbuatan melawan hukum, masih ingat ada kasus Lindenbaum Cohen di mana, di situ merupakan pergeseran dari teori legisme tadi yang saklek tertulis menjadi merangkul apa yang tidak tertulis. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa ketika suatu teori itu, eee, merasuk ke dalam pemikiran kita, maka itu akan mempengaruhi apa yang kita apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, apa yang kemudian kita percayai. Begitu juga ketika misalnya di sini ada yang menjawab bahwa hukum itu adalah kebenaran. Nah, kawan-kawan yang meyakini teori yang di luar teori legisme, taruhlah misalnya teori hukum alam, eee, yang mengatakan bahwa ya teo teo apa, eee, hukum itu adalah apa yang memang diciptakan oleh Tuhan, seperti itu. Nah, natural, mirip-mirip nih teori hukum alam dengan yang apa dikatakan dengan teori ketuhanan, seperti itu. Nah, sehingga ketika orang yang berkeyakinan dengan teori hukum alam ini, natural law ini, maka dia beranggapan bahwa hukum yang tertinggi itu adalah hukum yang keluar dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang kemudian diturunkan Tuhan melalui nabi-nabinya misalnya atau, utusan-utusannya, maka itulah hukum. Akan tetapi hal ini kemudian menarik ketika misalnya bagaimana hukum alam ini kemudian diterjemahkan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Coba lihat tadi bedanya dengan teori yang satunya tadi. Ini kita masih perkenalan dulu. Dari dua teori ini saja sudah kelihatan ada dua batasan yang berbeda. Kalau yang pertama tadi misalnya contohnya pada teori hukum legisme tadi, orang-orang positifis ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa hukum itu adalah apa yang tertulis, apa yang berlaku saat itu positif gitu kan, hukum positivis. Mereka meyakini bahwa hukum itu adalah apa yang tertulis di sini, sehingga ketika pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita mentaati hukum? Karena dia hukum yang tertulis. Sudah ada tulisannya, sudah dibuat, dan sudah diyakini, sudah disepakati, seperti itu. Berbeda misalnya dengan tadi, salah satu teori lainnya misalnya teori hukum alam tadi.
yang mengatakan bahwa ya dia harus yang dari Tuhan, seperti itu. Sehingga ini lanjutannya, nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan lainnya, sehingga ini lanjutannya kita melihat pada hukum, pada zaman hukum-hukum kanonik misalnya, hukum-hukum gerejawi, yang mengatakan bahwa ya, apa namanya, pendeta atau paus atau, pemuka-pemuka agama, merekalah yang berhak untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan kemudian menjadikannya hukum. Nah, ini mungkin kita bisa ingat, apa namanya, kisah-kisah seperti Kopernikus misalnya, ketika dia mengatakan bahwa, "Loh, bumi ini mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi." Nah, ini dianggap kemudian bertentangan dengan hukum alam. Apa yang dia katakan itu, bahwa bumilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Nah, ketika misalnya ini kita lihat untuk membedakan antara teori legisme tadi atau orang-orang positivis dengan teori hukum alam tadi sudah kelihatan bedanya. Lalu ada lagi misalnya teori lain, taruhlah critical legal theory atau teori hukum kritis. Teori hukum kritis ini misalnya berkeyakinan bahwa hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa, mereka yang punya power gitu kan di tangannya. Sehingga ketika apapun yang terjadi di masyarakat, maka harus dilihat sebagai sesuatu hasil dari orang yang berkuasa. Sehingga ini membuka kesempatan bagi mereka yang meyakini critical legal story ini ya, sehingga ini membuka kesempatan bahwa hukum itu tidak mesti adalah sebuah kebenaran, melainkan hukum ini bisa jadi sebuah alat untuk hanya menguntungkan mereka segelintir orang saja. Sehingga kita tidak lagi hanya mengagungkan bahwa ketika ada undang-undang, ketika ada peraturan daerah misalnya, atau ketika ada kepres atau apalah itu, kita tidak lagi memandang itu sebagaimana orang-orang yang di hukum alam tadi, yang memandang itu adalah sebagai sesuatu yang suci. Kalau menurut critical legal teori ini, dia akan memandang bahwa apa yang ada di sini adalah merupakan hasil dari mereka yang berkuasa. Sehingga bisa jadi salah, bisa jadi benar, tergantung kepada siapa yang membuat hukum itu. Nah, tiga teori besar ini memperlihatkan kepada kita bahwa teori hukum ini, apa namanya, memberikan pemahaman kepada kita untuk bagaimana kita memaknai, salah satunya tadi memaknai gejala sosial, bagaimana kita kemudian mengartikan hukum itu, bagaimana kita kemudian menjalankan hukum itu, bagaimana kita mengaplikasikan hukum itu, yang kemudian nanti gilirannya akan membuat kita, memilih mana keadilan yang sebenarnya ingin dicapai oleh hukum itu. Jadi teori hukum ini, coba saya share screen lagi, dia berasal dari, 2 pertanyaan ini yang kemudian memang berkembang kepada pertanyaan-pertanyaan lain. Mengapa hukum itu berlaku? Masing-masing teori akan apa namanya, mencoba menjawab dengan alur atau konsep teori-teori itu sendiri. Misalnya tadi, mengapa hukum itu berlaku? Ketika orang di hal ini kita tanyakan kepada orang-orang, positivis tadi, yang menganut paham positivis tadi, mereka akan menjawab, "Ya karena hukum itu sudah, eee, apa namanya, sudah keluar lembaran negaranya," misalnya untuk undang-undang, atau karena hukum itu sudah berlaku, sudah diberlakukan oleh, presiden misalnya di sini. Lalu kemudian, kalau misalnya bagi orang-orang, tadi, natural law atau hukum alam itu, dia akan menjawab lagi, "Loh enggak begitu. Hukum itu berlaku ya karena Tuhan yang menyuruh, karena, eee, apa namanya, kekuatan yang lebih besar Allah misalnya atau Tuhan tadi yang menyuruh bahwa hukum itu berlaku." Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih dasar kekuatan yang mengikatnya? Masing-masing teori akan menjawab berbeda-beda. Mereka yang meyakini hukum apa namanya, teori hukum Marxis misalnya, akan menjawab berbeda lagi. Karena misalnya tadi, berdasarkan adanya kekuatan yang lebih besar, dari pemerintah misalnya. Atau kalau misalnya kita pertanyakan kepada
teori feminis misalnya, feminis legal teori, mereka akan menjawab bahwa ya karena ini ada kekuatan patriarkal misalnya di belakangnya. Nah, teori-teori ini akan selalu berbeda-beda di dalam menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawab fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Apa yang menjadi tujuan hukum? Apa yang menjadi tujuan hukum ini juga berbeda-beda jadinya, masing-masing teori tadi. Misalnya ketika kita pertanyakan apa yang menjadi tujuan hukum ini kepada mereka yang menganut teori utilitarian misalnya. Mereka akan menjawab, ya tujuan hukum ini adalah untuk sebesar-besarnya kebaikan bagi sebesar-besar masyarakat, sebanyak-banyaknya masyarakat. Sehingga lalu ketika kita lihat, oh ini kok kayaknya tidak adil bagi mereka yang minoritas. Tapi kemudian mereka menjawab lagi loh, kan kita tidak bisa selalu bersifat adil, yang seadil-adilnya sebagaimana Tuhan misalnya. Akan tetapi ya harus seperti ini misalnya. Nah, itu kalau kita pertanyakan lagi kepada orang-orang ini. Sebentar. Kita lanjutkan ya, sampai mana tadi. Lalu bagaimana misalnya hubungannya dengan individu? Masing-masing akan berbeda lagi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Berbeda lagi masing-masing teori. Sehingga ujungnya tadi apakah keadilan itu akan masing-masing berbeda pada setiap teorinya. Tidak bisa kita lalu menjawab keadilan itu antara mereka yang menganut hukum positivis dengan mereka yang tadi critical legal study atau feminist legal study atau teori apa lagi misalnya, teori-teori dari Bourdieu misalnya. Itu tentu akan berbeda-beda lagi jawabannya. Kalau misalnya kita pertanyakan kepada Bourdieuian misalnya, dari Pierre Bourdieu misalnya, mereka akan menjawab bahwa ya adil itu adalah membagi rata semua modal. 4 modal yang ada itu ya dibagi rata semuanya. Hingga setiap orang yang bisa mengakses semua modal itu, ketika kita bisa mencapai masyarakat yang bisa mengakses semua modal, maka itulah yang adil. Berbeda lagi kalau kita tanyakan misalnya kepada orang-orang dari hukum alam misalnya. Nah, teori hukum ini gunanya itu tadi, karena dia akan berusaha terus-menerus menjawab fenomena-fenomena dengan sebaik-baik jawaban yang bisa dijawab oleh teori tersebut. Kita harus mengingat bahwa hukum itu, ketika kita bicara teori hukum ini, kita harus ingat bahwa hukum itu haruslah stabil. Dalam artian hukum itu stabil, dia ada, dia kemudian kuat seperti itu berdiri, tapi dia tidak boleh diam. Dia tidak boleh still, dia tidak boleh rigid, dia tidak boleh kaku. Mengapa demikian? Nah, mungkin kawan-kawan masih ingat sebentar. Mungkin kawan-kawan misalnya masih ingat tentang satu adagium ubi societas ibius. Apa coba kira-kira artinya? Coba cari di dalam tas mama tuh. Ada tas mama di situ. Cari masker situ. Sampai mana tadi? Oh iya, hukum haruslah stabil, tapi dia tidak boleh diam, tidak boleh kaku. Mengapa demikian? Jadi, kawan-kawan mungkin sudah masih ingat adagium ubi societas ibius yang mengatakan bahwa di mana ada apa itu? Adalah yang masih ingat apa itu ubi societas ibius? Di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Iya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Ini kita sambil penyegaran sedikit-sedikit ya. Di mana masyarakat di situ ada hukum. Akan tetapi kita harus ingat bahwa masyarakat ini dia tidak rigid, dia tidak kaku, dia tidak diam, melainkan dia dinamis, dia bergerak terus-menerus. Maka hukum ini tadi dia haruslah stabil, kuat, tapi dia harus mengikuti apa yang gerakan-gerakan masyarakat ini. Contoh misalnya di dalam hukum kontrak.
Nah, misalnya terkait dengan hukum kontrak misalnya, mengapa kita harus menganggap hukum ini stabil? Apabila kita berpegangan hanya kepada teori hukum ini ada sebelum masyarakat misalnya, tentu tidak bisa kita mengikuti perkembangan yang sekarang. Saya dulu kita menganggap bahwa ada teori-teori dalam hukum kontrak yang mengatakan bahwa sepakat itu adalah ketika surat kesepakatan itu dikirim dan sesuai tanggal capos misalnya, ada teori lama yang seperti itu. Apakah masih bisa berlaku sampai sekarang? Sulit sekali gitu kan ya, apalagi karena kita sudah mengenal apa yang disebut dengan perjanjian elektronik. Nah ini adalah contoh kecilnya saja bahwa hukum itu dia harus stabil, kuat, dia harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa jika mereka tidak bertindak sesuai hukum, maka mereka akan menerima sanksi, sanksi apapun itu, gitu kan. Nah, inilah kemudian peranan dari teori hukum ini sebenarnya kalau kita lihat. Karena dia akan memberikan jawaban-jawaban terhadap fenomena sosial yang tidak mampu dijawab oleh apa? Oleh hukum dogmatis. Apa itu hukum dogmatis? Hukum yang berlaku sekarang, hukum yang berlaku positif yang penerapannya atau pembuatannya itu memerlukan waktu bertahun-tahun misalnya. Contohnya misalnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual misalnya. Itu berapa bertahun-tahunnya, sementara masyarakat terus bergerak. Ada beragam muncul fenomena kekerasan seksual yang metodenya baru lagi. Yang dulu kita tidak mengenal bahwa kekerasan seksual ini bisa terjadi kepada laki-laki, ternyata bisa terjadi. Kita mengenal tapi mungkin tidak familiar. Nah, ketika misalnya hukum ini dia tidak bisa seabstrak itu, maka dia akan selalu ketinggalan. Maka ubi societas ibi ius ini, iusnya akan ketinggalan. Si ius ini akan ketinggalan sehingga masyarakat ini yang tadinya harusnya bisa diatur, yang harusnya mereka bisa berjalan dengan baik berdasarkan hukum ini, maka akan ketinggalan. Nah, ini udah tadi. Sekarang kita lihat apa sih artinya teori itu. Apa sih teori itu? Ini berdasarkan KBB. KBB artinya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Teori, pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Lalu kemudian arti yang kedua mengatakan bahwa teori ini adalah penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan argumentasi. Tidak semua hasil tulisan atau quote-quote itu bisa menjadi teori. Teori ini dia akan bergerak dalam ranah pikiran kita. Tidak bisa kita misalnya ketika membuat undang-undang mengatakan bahwa dalam konsiderasinya bahwa misalnya teori undang-undang ini dibuat berdasarkan teori critical legal teori misalnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi memang di awang-awang seperti itu ya. Kalau katakanlah di awang-awang, tapi dia tetap berpijak pada kenyataan berdasarkan arti di sini bahwa pendapat yang didasarkan pada penelitian. Jadi ahli-ahli hukum itu ketika mereka mengeluarkan sebuah teori, tentu sudah didasarkan pada observasi dan penelitian yang lama. Misalnya filsuf-filsuf baru seperti Slavoj Žižek misalnya. Ketika dia mengatakan bahwa lockdown itu adalah bentuk represif dari negara yang paling liar misalnya. Ketika dia mengatakan itu, apa yang dia dalam pikiran dia, padahal dia filsuf gitu kan. Tentu dia mengatakan itu berdasarkan penelitian dia yang sudah sekian lama, yang kemudian dia terapkan dan kemudian didukung oleh penemuan dia terhadap fenomena sosial yang ada, lalu kemudian didukung oleh data dan argumentasi yang kuat tadi. Nah, ini kalau kita lihat apa sih yang dimaksud teori. Sehingga tidak semua orang bisa mengeluarkan teori ini. Untuk bisa menciptakan teori, dia tentunya harus seorang ahli. Saya misalnya mengatakan bahwa teori hukum kontrak terkait dengan perjanjian elektronik adalah ABCD, siapa yang mau dengerin? Nggak ada. Kenapa? Karena saya tidak ahli. Tidak ahli dalam artian yang diterima oleh masyarakat luas secara ini, kemudian orang setuju dengan argumennya,
bahwa oh iya benar ini argumennya seperti itu, dan argumennya ini kemudian didukung juga oleh ahli-ahli yang lain. Jadi tidak sembarangan orang mengeluarkan teori. Apakah disertasi-disertasi misalnya sedemikian banyak itu mengeluarkan teori baru? Orang yang mengeluarkan teori baru biasanya dapat Nobel. Tapi kalau misalnya hanya ini ya paling penemuan-penemuan hukum dan lain sebagainya. Beda kalau kita bicara terkait dengan ilmu eksak. Lalu apa cakupan teori hukum? Cakupan teori hukum ini terkait dengan biasanya kalau menurut Van Apeldoorn itu akan mencakup tentang pengertian hukum. Satu teori dia akan mendefinisikan apa hukum itu. Misalnya satu teori dari teori yang lebih kecil, misalnya teori yang di bawah, teori kesadaran hukum misalnya, dari Sally Engelmary misalnya. Dia akan memaparkan bahwa apa sih yang dimaksud kesadaran hukum, lalu kemudian objeknya apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau cakupan teori hukum misalnya di sini adalah pengertian, maka bisa saja dia juga tentang objek ilmu hukum. Apa tentang objek ilmu hukum tertentu, teori kontrak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pembuat undang-undang, dia bisa mencakup kepada teori, menjelaskan tentang siapa pembuat undang-undang ini, siapa yang bisa dikatakan sebagai pembuat hukum, siapa yang bisa dikatakan sebagai badan pembuat hukum, yang kemudian bisa menciptakan tatanan hukum, dan kemudian jurisprudensi, dan juga tentang hubungan hukum dengan logika. Ini adalah cakupan teori hukum. Nah, lalu bagaimana membedakan antara ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum? Kalau kita melihat misalnya pada masyarakat, kita melihat masyarakat Kalimantan Selatan misalnya, atau yang lebih kecil lagi misalnya masyarakat apa ya? Masyarakat di Martapura misalnya di Kabupaten Banjar. Pada masyarakat di Martapura, kita melihat bahwa mereka begitu teratur. Pagi, subuh, sebagian besar pergi ke masjid. Kemudian ketika menjelang siang, ada yang ke pasar, ada yang ke mana namanya, ke toko, ada yang bekerja, ada yang ke kantor, ada yang membeca, dan lain sebagainya. Ketika siang tiba, mereka makan siang, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada misalnya dalam sekian lama waktu berlalu itu, tiba-tiba ada yang mencoba mengacaukan keadaan yang sudah berjalan sekian lama tadi. Misalnya, beberapa waktu yang lalu ada berita yang mengatakan bahwa ada sepasang perempuan dan laki-laki ketahuan melakukan perbuatan yang tidak semestinya di taman apa itu, Cahaya Bumi Selamat misalnya, di Taman Cahaya Bumi Selamat. Masyarakat menjadi yang tadinya tertib, teratur, semua berangkat dengan baik dan lain sebagainya. Ketika melihat ada muda-mudi, beberapa muda-mudi misalnya beberapa remaja yang melakukan perbuatan yang oleh masyarakat Martapura dianggap melanggar ketertiban, maka mereka bereaksi. Sehingga tadinya yang tertib seperti ini, seimbang, semuanya saling menghormati, orang tua anak saling menghormati dan lain sebagainya, tidak ada yang misalnya menimbulkan gejolak-gejolak, tapi ketika ada gejolak tadi menjadi timpang seperti ini. Ada sesuatu yang kemudian ingin diperbaiki oleh masyarakat. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa begitu ada kejadian seperti itu masyarakat menjadi goncang, dan kenapa sebelum ada kejadian itu masyarakat itu kok tertib-tertib saja? Itu kemudian menjadi pertanyaan yang kemudian ingin dijawab oleh teori hukum. Misalnya tadi kita melihat bahwa di dalam masyarakat yang tertib tadi ada nilai-nilai yang bisa menjadi tali, yang menjadi pegangan ini, menjadi pegangan oleh masyarakat. Di antara tatanan-tatanan tersebut ada beberapa tatanan. Nah, kalau menurut Sacipto Raharjo ada beberapa tatanan, ada 3 tatanan di sini yang membuat masyarakat itu tidak goyang, tidak imbang.
Nah, kalau misalnya Sacipto Raharjo ini mengacu kepada aliran teori hukum yang progresif, maka dia akan menjawab, misalnya masyarakat ini tidak bisa hanya berpegangan kepada eh, hukum yang tertulis saja. Ada tatanan hukum yang bermain, yang kemudian menjaga masyarakat yang ada di tengah-tengah bulatan ini menjadi tertib, menjadi mereka imbang antara hak dan kewajiban satu sama lain, itu imbang, tidak ada yang tiba-tiba misalnya ketika di jalan hendak menampar orang sebelahnya. Tidak ada yang tiba-tiba hendak merujukkan becanya kepada orang lain. Karena ada tatanan-tatanan tadi yang memegang masyarakat ini menjadi imbang. Di antara tatanan-tatanan itu, ini kita pahami terlebih dahulu, ada yang paling tinggi itu bukan paling tinggi, paling bawah kalau kita bayangkan itu adalah piramida, itu ada tatanan kebiasaan. Tatanan kebiasaan ini adalah tatanan yang paling dekat dengan kenyataan. Apa itu? Sehari-hari kita sehari-hari ini kita terbiasa untuk apa? Kita terbiasa untuk ini, itu. Atau yang paling gampang, ini juga saya jelaskan di S1, misalnya kita terbiasa tidak menggunakan masker. Kebiasaan tidak menggunakan masker ini sudah berlangsung puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Tidak ada yang mengutik-ngutik. Ada mungkin 1-2 yang menggunakan masker karena misalnya dia takut hitam misalnya. Menggunakan masker, naik motor seperti ini misalnya. Atau ada yang menggunakan masker karena harus bekerja di daerah, harus melas misalnya atau apa. Tapi kebiasaan yang ada adalah tidak ada untuk itu, tidak ada untuk menggunakan masker. Nah, jadi ini adalah tatanan yang dekat sekali dengan masyarakat. Lalu tiba-tiba COVID-19 datang. Tatanan kebiasaan ini ketika dia diubah, maka masyarakat akan menganggap itu sesuatu yang tidak normal. Ketika pemerintah datang mengatakan, harus pakai masker semuanya nih, ini karena ada COVID-19, ayo semuanya harus pakai masker. Ketika pemerintah hanya bermain di tatanan hukum di sini, dengan keluar peraturan bahwa ini harus pakai masker, tanpa memperhitungkan adanya tatanan kebiasaan yang lebih dekat dengan masyarakat, maka hukum ini akan sulit untuk bergerak. Ini kita pahami dulu. Jadi tatanan kebiasaan ini kalau kita bayangkan tadi ada sesuatu yang paling dekat dengan masyarakat, diambil dari kehidupan sehari-hari, dan mungkin bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, maka tatanan kebiasaan ini kemudian yang ingin diubah oleh tatanan hukum karena timbulnya suatu fenomena yang di luar kebiasaan kita tadi, misalnya COVID-19 datang. Apabila misalnya kita mengidealkan bahwa masyarakat itu adalah sehat, gemah, ripah, loh jinawi, adil, makmur, dan seterusnya. Tapi kemudian ketika terjadi suatu peristiwa tadi yang menggoncangkan menggoncangkan keadaan masyarakat, kita ambil contoh COVID-19 saja, maka bayangan idealisme kita bahwa masyarakat itu saling baik-baik saja, bisa bercari dan lain sebagainya, menjadi terganggu. Begitu banyak orang yang meninggal, misalnya orang yang mati dan lain sebagainya. Lalu tatanan hukum berusaha memperbaiki keadaan ini dengan mengubah tatanan kebiasaan tadi. Sehingga kalau kita lihat tegangannya itu adalah seperti tatanan hukum ini berusaha dia memperbaiki apa yang tidak seharusnya, yang kemudian merusak pada masyarakat ini tadi. Dia datang dengan menawarkan masker. Bukan menawarkan, mewajibkan masker. Nah, di dalam masyarakat ini tadi ada tatanan kebiasaan dalam ranah yang lebih dekat dengan masyarakat, maka tatanan hukum ini adalah ranah yang lebih jauh sedikit dari masyarakat. Tatanan hukum namanya. Apa bedanya? Kalau tatanan hukum dia dibuat oleh, ini kalau berdasarkan teori legisme tadi, dia dibuat oleh badan yang berwenang. Kalau misalnya berdasarkan teori legisme, misalnya pasti akan mengatakan bahwa ya hukum yang dibuat, law as a tool of social engineering, kalau kata Roscoe Pound, berarti itu adalah hukum yang dibuat untuk merekayasa masyarakat. Siapa yang membuatnya? Maka adalah badan yang berwenang untuk itu. Siapa? Legislatif dan eksekutif misalnya tadi. Itu kalau misalnya berdasarkan satu teori. Lalu kemudian teori lainnya menjawab tadi misalnya seperti kata Slavoj Žižek tadi yang mengatakan bahwa oh ini adalah represif yang luar biasa ini dari negara ketika mereka mewajibkan
masker dan kemudian memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka yang tidak mengenakan, seperti misalnya yang terjadi di Australia, misalnya denda $10.000, maka kebiasaan masyarakat ini akan berubah, tapi dengan menimbulkan resistensi, perlawanan-perlawanan dari masyarakat. Kita lihat demo di mana-mana, misalnya seperti itu. Nah, kalau tadi tatanan kebiasaan ini berada pada tataran kenyataan, lalu kemudian tatanan hukum ini lebih menjauh, lalu ada tatanan kesusilaan. Tatanan kesusilaan ini adalah idealismenya. Idealnya seperti apa? Di mana teori hukum ini berada, maka teori hukum ini berada pada tatanan kesusilaan ini. Pada dasarnya, dia memimpikan sebuah negara utopia yang benar-benar gemah ripah lojinawi bahwa tidak ada yang melanggar hukum. Semuanya baik-baik saja, semuanya saling memenuhi hak, saling memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Nah, tatanan kesusilaan di mana teori hukum ini berada, ketika dia dihadapkan dengan tatanan kebiasaan kenyataan yang ada di masyarakat, masyarakat sudah terbiasa A, B, C, D seperti ini, maka dia akan bagaimana caranya ini dari kesusilaan ke kebiasaan untuk bisa menjangkau kepada kebiasaan, untuk bisa membuat si tatanan kebiasaan ini menjadi bisa mencapai apa yang diinginkan oleh tatanan kesusilaan, yaitu masyarakat yang ideal. Inilah lalu ada tatanan hukum. Kalau kita lihat lagi, ini ada piramida. Ada piramida di sini, maka teori hukum ini berada di antara filsafat hukum dan ilmu hukum. Dan kemudian hukum positif yang ada di bawah ini, gimana cara menjelaskannya? Filsafat hukum misalnya kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Halim, itu berada di dalam tataran idealisme yang tinggi, gitu kan, yang besar. Seperti misalnya yang diinginkan oleh Socrates itu seperti apa? Yang diinginkan oleh Plato misalnya, tatanan seperti apa, order seperti apa yang diinginkan. Itu filsafat hukumnya akan bermain di situ, sehingga kemudian dia akan menurunkan teori hukum. Teori hukum ini dia kalau misalnya kita katakan filsafat hukum ini abstrak sekali, maka teori hukum ini dia akan berusaha merealisasikan apa yang dikatakan oleh filsafat hukum. Lalu kemudian dia akan turun lagi kepada ilmu hukum. Apa itu ilmu hukum? Ilmu hukum itu adalah hukum-hukum yang kita pelajari. Yang sekarang hukum kontrak, hukum perhubungan misalnya, hukum ITE dan lain sebagainya. Itu yang sudah lebih konkret. Tapi ada lagi yang lebih konkret lagi adalah hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang memang berjalan pada saat itu. Nah, teori hukum ini dia berusaha menerjemahkan apa yang menjadi filsafat hukum, apa yang kemudian diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat di sini tadi, apa bedanya, misalnya kembali pada pertanyaan tadi, lalu apa bedanya dong teori hukum dengan ilmu hukum dogmatis atau positif? Kalau ilmu hukum dogmatis atau positif ini, dia ini berdasarkan buku Munir Fuadi ya, teori-teori besar dalam hukum, nanti akan saya share sebagian. Ilmu hukum dogmatis ini membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan yang berlaku, peraturan positif yang berlaku. Apa nih yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang terkait dengan hukum kontrak? Apa kira-kira? Oh, undang-undang ITE juga ada, BW juga ada, dan lain sebagainya. Sehingga sangat apa adanya, dasennya. Sedangkan teori hukum, dia tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif yang berlaku, tapi lebih kepada dalil-dalil teoritisnya melalui penalaran yang mendalam, dengan melihat hukum sebagaimana apa yang semestinya, dasolennya. Sehingga tadi kalau kita lihat lingkaran masyarakat ini tadi, maka ketika apa yang terjadi di masyarakat, kenyataan yang ada terjadi di masyarakat, maka ilmu hukum dogmatis dia akan berusaha menjawab secara langsung terhadap kenyataan tadi. Dia misalnya, oh ada COVID-19.
kenyataan pada masyarakat itu ada COVID-19. Sementara tatanan kebiasaan pada masyarakat mengatakan bahwa tidak perlu pakai masker. Nggak ada pakai masker, itu buat apa pakai masker. Tapi ada COVID-19. Idealismenya atau yang diinginkan oleh hukum tentu adalah tatanan idealis di mana masyarakat itu tetap bisa beraktivitas meskipun ada COVID-19. Sehingga disinilah lalu kemudian hukum positifnya datang menjawab dengan harus pakai masker, harus cuci tangan, tidak boleh berkerumun, ada PPKM dan lain sebagainya. Nah, itulah di mana si teori hukum ini berada. Jadi kalau kita bilang teori hukum ini adalah sesuatu yang abstrak, iya, benar sekali dia adalah sesuatu yang abstrak, akan tetapi dia berusaha menerjemahkan yang abstrak dari filsafat tadi kepada hukum positif yang berlaku di masyarakat, hukum positif yang bisa diberlakukan. Apalagi contohnya misalnya terkait dengan perkawinan, misalnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 misalnya mengatakan bahwa batas usia perkawinan yang bisa dicatatkan itu adalah 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Misalnya seperti itu. Akan tetapi ternyata fenomena menunjukkan bahwa dengan aturan yang begitu, maka perempuan menjadi termarginalkan, maka dia akan lebih banyak anak perempuan yang kawin misalnya. Karena misalnya tadi data lalu menemukan 1 dari 9 anak perempuan, ini data tahun 2018, dikawinkan, kawin atau dikawinkan. Lalu bagaimana ini hukum harus menjawab ini? Sementara misalnya masyarakat kebiasaannya adalah tatanan kebiasaan yang ada di masyarakat, ya perempuan kalau sudah akil balik ya nggak apa-apa dikawinkan. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mengatakan usia 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki ini dianggap tidak bisa lagi menjawab fenomena yang terjadi tadi. Bahwa anak perempuan ternyata masih jauh lebih banyak yang dikawinkan. Apalagi kemudian masyarakat berkembang ke arah bahwa hukum ini harus bisa juga melihat pada fenomena sosial, tidak hanya sekedar datang dengan aturan. Misalnya seperti itu. Lalu penelitian mengatakan jika misalnya ditambahkan usia perkawinannya maka bisa mengurangi fenomena perkawinan anak ini tadi misalnya. Lalu datanglah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 misalnya yang mengatakan bahwa perkawinan anak batas usianya antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun misalnya. Nah, ini tentu memicu tantangan lagi apakah perubahan peraturan ini kemudian memang bisa menjawab permasalahan yang sudah ada di masyarakat terkait dengan perkawinan anak. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi tadi apa bedanya hukum dogmatis positif dengan hukum teori hukum? Maka kalau dogmatis positif itu apa yang berlaku sekarang nih dasennya. Kalau teori hukum ini dia akan membahas terkait dengan apa yang semestinya, das solemnya, idealisnya, tatanan kesusilaannya yang mengacu pada nilai-nilai yang diilhami oleh filsafat-filsafat atau filsuf-filsuf hukum sebelum kita misalnya. Ini tentu kalau misalnya kita lihat Bu, tadi yang pengaturan batas usia perkawinan 19-19 tadi, itu diilhami teori hukum apa misalnya. Nah, ternyata kita lihat bahwa ini adalah upaya dari para aktivis perempuan misalnya, yang diilhami oleh teori hukum feminis, yang diilhami lagi oleh teori hukum kritikal legal teori tadi misalnya. Nah, dari situ kita sudah melihat benang merahnya yang menjawab pertanyaan bahwa kenapa kok banyak anak perempuan yang dikawinkan ketika misalnya batas usianya hanya 16 tahun. Ini adalah usaha-usaha misalnya seperti itu dari pemerintah. Dengan demikian, maka teori hukum itu akan sangat dipengaruhi oleh abstraksi filsafat hukum yang diikutinya. Misalnya tadi ada kawan di depan yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah kebenaran. Berarti dia adalah suatu kebenaran, the truth. Ini juga bisa menjadi salah satu tujuan hukum bagi beberapa ahli. Jadi misalnya salah satu tujuan hukum itu kita meyakini adalah tujuan untuk menemukan kebenaran.
Siapa ini yang Siapa yang melakukan ABCD misalnya, atau kebenaran-kebenaran lainnya. Maka karena dia dipengaruhi oleh abstraksi filsafat hukum yang diikutinya, maka tentu akan berbeda-beda. Misalnya tadi Plato mengatakan bahwa kebenaran itu adalah hukum alam, truth in natural order. Jadi kebenaran itu ya sesuai dengan hukum alam. Kalau misalnya A berarti B berarti C dan seterusnya. Lalu kemudian saya menurut Aristoteles bahwa kebenaran itu adalah kebajikan moral, truth in moral virtue, yang artinya dia menyerahkan kepada manusianya. Manusia ini dianggap bahwa manusia ini pada dasarnya adalah fitrah, suci. Jadi dia itu pada dasarnya adalah manusia ini ketika dia nuraninya jalan, maka dia adalah orang baik. Orang-orang yang baik. Aristoteles mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kebajikan moral ketika orang melihat bahwa manusia ini adalah orang yang baik. Seperti itu. Nah, lalu kemudian Thomas Aquinas mengatakan bahwa tujuan hukum kalau untuk menemukan kebenaran, maka itu adalah kebenaran dari Tuhan. Truth in God, seperti itu. Nah, dari sini kemudian turun lagi menjadi teori-teori, misalnya teori hukum dan seterusnya. Maka apa yang misalnya tadi kalau misalnya Plato ini ujuk-ujuknya akan menciptakan kepada teori hukum alam, natural law tadi misalnya. Lalu kebenaran adalah kebajikan moral, ini bisa jadi ujuk-ujuknya pada teori critical legal study tadi atau critical legal theory tadi. Kebenaran Tuhan misalnya kalau menurut Aquinas, maka bisa jadi lalu bersama-sama dengan teori hukum alam tadi. Nah, ini bisa kita lihat bahwa teori-teori ini dia akan selalu berasal dari abstraksi, dari filsafat hukum. Kalau kita mau melihat apa hubungannya. Maka dengan demikian kita kembali lagi pada pertanyaan apa itu hukum dan mengapa manusia mematuhi hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dapat dijawab apabila kita memahami teori-teori tersebut. Sehingga ketika kita nanti misalnya menulis tesis atau nanti kawan-kawan sekalian melanjutkan S3, maka kita akan berdasarkan pada pertanyaan dua ini. Apa itu hukum? Dan mengapa kita mematuhi hukum ini? Misalnya nanti kawan-kawan ingin menulis tesis terkait dengan hukum waris misalnya. Kita ingin menulis tentang hukum waris. Lalu kita mempertanyakan dulu, apa sih hukum? Ternyata kita menemukan di dalam hukum waris ini, ternyata hukum itu tidak satu, melainkan ada plural. Ada banyak, ada jamak, ada kemajemukan hukum. Nah, lalu kemudian kita akan mempertanyakan lagi loh, kalau ada banyak, ada legal pluralism di sini, ada hukum yang majemuk di sini, lalu hukum yang mana yang kita patuhi? Mengapa kita mematuhi hukum itu? Seperti itu kira-kira. Nah, ini tadi yang saya berulang-ulang sampaikan. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari grand theory dalam ilmu hukum, legal positif atau legisme, natural law naturalis, dan kemudian critical legal theory atau critical legal study. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan dari saya. Mungkin kawan-kawan ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan. Jam berapa nih? Ulun mencari charger dulu lah dengan teman. Baik kawan-kawan, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan bersama-sama. Kira-kira penyampaian ulun nih anu aja lah, kau aja dipahamilah sedikit-sedikit. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang misalnya kok tidak pas atau apa, silahkan disampaikan saja. Kita ini ada 51. Sebenarnya kalau pembelajaran orang dewasa seperti kita ini, kalau ceramah kayak tadi itu terus-terusan tuh kasihan juga ya dosennya, haus.
Jadi mungkin nanti kita ke depannya akan banyak diskusi saja ya, meskipun nanti pasti ada apa namanya, pemaparan-pemaparan yang tentunya ya namanya kita kuliah ya pasti ada teori-teori nanti yang ingin disampaikan. Nanti ke depannya saya akan mencoba, breakdown beberapa, teori-teori yang, apa namanya, yang besar tadi dan kemudian, apa kira-kira yang bisa diturunkan dari teori itu. Jadi kawan-kawan sekalian, dalam menulis tesis atau disertasi itu bagi kita orang Indonesia, bagi saya pribadi ya, yang paling berat itu adalah menemukan teorinya. Teori apa sih yang cocok untuk disertasi saya gitu kan ya. Eee, untuk tesis saya misalnya, tadi misalnya saya ingin menulis terkait dengan hukum waris misalnya. Kira-kira teori apa yang bisa saya pakai untuk menjawab fenomena tadi? Misal saya contohkan, eee tesis saya misalnya. Dulu tesis saya itu terkait dengan, Sampit, peristiwa Sampit di tahun 2001 ya, tahun 2001. Sedangkan tesis itu saya tulis di tahun 2006 sampai 2007. Lalu pertanyaan di dalam tesis saya itu sebenarnya, gampang sekali gitu kan ya, diucapkannya gampang lah, pendernya aja gampang. Jadi pertanyaan dalam tesis saya itu adalah bagaimana pengalaman perempuan di dalam konflik Sampit. Nah, lalu kemudian di situ ternyata saya memerlukan teori untuk, mengiris atau kemudian untuk menjawab tadi. Padahal misalnya kita tahunya itu untuk, menjawab pertanyaan itu kita tentu membutuhkan metode. Ternyata metode itu berkaitan erat dengan teori apa yang akan saya gunakan. Karena kalau berbeda lagi teorinya, maka jawaban yang dihasilkan itu akan berbeda. Kalau misalnya saat itu saya hanya menggunakan teori positivis tadi, misalnya legisme tadi, maka jawaban yang saya temukan adalah tidak ada perempuan yang, apa namanya, tidak ada perempuan yang menjadi korban tidak ada perempuan misalnya yang menjadi korban demi Allah, tidak ada perempuan yang menjadi korban di dalam konflik Sampit tersebut. Karena itu kalau saya salah menggunakan teori ini, jawabannya akan menjadi seperti itu. Tapi ketika saya menggunakan teori dari, apa namanya, teori dari feminis legal study, saya menemukan bahwa, oh ternyata korbannya banyak. Karena apa yang disebut korban oleh, apa namanya, hukum positif pada saat itu adalah mereka yang meninggal, mereka yang mati, atau mereka yang mengalami kekerasan seksual. Ternyata dengan saya menggunakan teori yang berbeda, saya menemukan jawaban yang lain. Nah, itu juga mungkin kawan-kawan di sini nanti ketika menulis tesis, maka perlu sekali untuk melihat pada mindset atau, apa namanya, abstraksi kawan-kawan terhadap permasalahan itu. Itulah kemudian gunanya teori ini untuk mengarahkan itu tadi. Seperti tadi misalnya pertanyaan, mengapa kita mematuhi hukum? Ternyata kita ketika mengatakan terkait dengan hukum waris misalnya, mengapa kita mematuhi hukum waris? Mengapa kita membagi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hukum waris? Ternyata kita menemukan lagi, loh hukum waris ini ternyata tidak hanya si hukum waris yang ada di dalam KHI misalnya. Karena kita misalnya mengkajinya waktu zaman S1. Kita menemukan, hukum waris itu ada di dalam KHI. Oh, hukum waris itu ada di dalam, kalau untuk yang non-muslim misalnya, kita menemukan di dalam BW misalnya, seperti itu. Tapi kalau kita hanya menggunakan teori itu saja, maka tidak akan menjawab fenomena atau tidak akan menjawab mengapa tidak semua masyarakat itu membagi warisnya berdasarkan hukum waris KHI misalnya. Karena kita kan sudah ngomongnya sudah ke tesis ya, sudah lebih ahli lah dibanding kawan-kawan di S1 seperti itu. Lalu kita menemukan tadi, oh ternyata tidak hanya KHI, oh ada hukum waris Islam
yang tidak di dalam KHI pengaturannya, melainkan apa yang dipercayai oleh masyarakat oleh masyarakat Banjar misalnya. Hukum waris Islamnya mereka mengacu kepada Sabilal Mutadin misalnya, atau kepada faraid karya dari Syekh Arsyad Al-Banjari misalnya, seperti itu kitab faraid. Nah, ini tentu berbeda lagi dengan apa yang kita temukan pada kawan-kawan yang meneliti hukum waris di Minang misalnya. Lalu kita ini pakai teori apa kira-kira seperti ini? Ketemulah kita setelah baca-baca, kita ketemulah dengan teori legal pluralisme misalnya. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum ini tidak hanya mengatakan bahwa ada banyak hukum yang berlaku pada satu waktu kepada masyarakat tertentu. Tapi dia juga mempertanyakan masyarakat ini mematuhi hukum yang mana. Nah, inilah kawan-kawan gunanya teori hukum itu. Saya sering melihat saya sendiri ya, itu kurang sekali di dalam hal teori ini. Karena kita hanya menjawab fenomena terjadi, kita merujuk kepada undang-undang, jadilah apa yang kita tulis itu menjadi tidak bisa diterapkan di masyarakat, sulit untuk diterapkan karena ya hanya mengkaji dogmatisnya itu tadi saja gitu kan, tidak, ya Allah speaker, tidak melihat kepada ininya gitu kan, bagaimana keberlakuannya di dalam masyarakat. Nah, itulah kemudian perlunya kita mempelajari teori-teori ini. Terkait dengan referensi, dengan buku-buku misalnya, salah satu buku yang saya pergunakan itu adalah buku Ilmu Hukum dari Sacipto Raharjo, nanti akan saya tulis juga di Simari ya. Lalu ada dari Friedman, Legal Theory, kayaknya ada berbahasa Indonesianya mungkin. Kemudian dari, nah ini yang bagus ini, Munir Fuadi, bagus, Grand Theory dalam ilmu hukum. Lalu sebenarnya saya sebenarnya lebih senang itu misalnya untuk menjadi referensi itu adalah jurnal gitu kan, artikel-artikel yang sudah ada di dalam jurnal. Buku itu hanya sebagai pedomannya saja, pacuannya saja. Tapi ketika kita ingin lebih dalam, itu ada di dalam jurnal, kawan-kawan sekalian. Jadi apa yang dijawab oleh jurnal itu biasanya sudah lebih baru dan lebih berakar seperti itu ya. Meskipun dia juga mendasarkan kepada buku dari tulisan-tulisan ahli-ahli terkenal, misalnya filsuf, misalnya dari Hans Kelsen misalnya, atau dari apa. Tapi kalau jurnal itu biasanya lebih ini. Nah, untuk mencari jurnal, kawan-kawan sekalian, biasanya kita di Indonesia ini terkendala dengan jurnal berbayar ya. Karena sering kita cari jurnal, ternyata disuruh bayar. Jadi ada beberapa, tapi ini diam-diam saja. Ini sedikit kadang-kadang ada yang memang tidak ini gitu kan. Tapi saya termasuk menganut kebebasan akademik ya. Jadi kalau misalnya yang ini, kawan-kawan bisa lihat di Google Scholar misalnya. google.scholar.com atau .co.id misalnya. Google Scholar. Di Google Scholar itu banyak sekali yang bisa kita pakai, kita gunakan. google.scholar.com. Lalu kemudian ada dari Google Books. Nah, Google Books ini kawan-kawan, ini buku-buku yang dijual, kalaupun dia dijual, itu biasanya buku-bukunya lebih murah. Saya kemarin terkait dengan Munir Fuadi ini, saya belinya di Google, itu cuma 70.000 Google Books. Tapi dia dalam bentuk digital saja ya. Jadi Grand Theory di Google Books. Di situ juga banyak buku-buku lainnya yang sudah lama-lama gitu kan ya, yang mungkin tidak bisa dibeli tapi masih bisa dibaca. Chirpingnya dibaca, cuplikan-cuplikannya itu masih bisa dibaca. Say. Oh, ada Pak Kadede. Oke, kita lanjut ya sebentar. Apa tadi lanjut? Saya jadi lupa ini. Apa tadi? Oh, buku di Google Books misalnya. Jadi grogi ini ada Bu Dede ini, ada senior di advokat. Apa tadi, buku di Google Books. Lalu kemudian kawan-kawan bisa menggunakan archive. Archive archive.org, archive.
Nah, archive ini adalah resmi sebenarnya. Jadi ada banyak buku yang bisa di-download gratis secara legal, dan kalaupun dia tidak bisa di-download gratis secara legal, dia bisa dipinjam secara digital. Biasanya waktunya sekitar 14 hari ya. Kita bisa memilih ada jam, ada kemudian 14 hari. Jadi ada buku di situ, archive. Ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan, lalu bisa juga di Academia tulisannya. Lalu ada lagi kalau misalnya kawan-kawan ini, tapi saya kurang tahu apakah Perpusnas sudah buka ya, karena kemarin kan dia tutup ya karena pandemik. Di Perpusnas juga, cuman agak rumit kalau di Perpusnas. Yang lainnya ini kalau kawan-kawan yang dari peneliti-peneliti, ini kucing-kucingannya bisa disihup kadang-kadang sci.hub. Ini agak tricky di sini. Disihup, itu mendownload kadang-kadang jurnal-jurnal berbayar itu bisa di-download di situ. Lalu kemudian ada LibGen. Ini saya tidak menganjurkan ke situ ya kawan-kawan. Kalaupun ke situ itu keamanan komputernya harus benar-benar kuat. Karena dia suka banyak spamnya gitu kan. Mungkin itu di antara situs-situs yang bisa di-download. Lalu bagaimana jika misalnya jurnalnya berbahasa Inggris? Sedangkan saya bahasa Inggrisnya Acil. Bagaimana kalau jurnalnya berbahasa Inggris? Kawan-kawan sekalian, untuk jurnal berbahasa Inggris, salah satu yang paling saya sering gunakan itu ya pasti Google Translate ya. Google Translate itu bisa digunakan tentu saja. Kita copy mana yang kita ingin artikan, lalu kita paste di situ. Tapi kalau ingin menemukan arti yang bagus, jangan langsung copy paste semua paragraf di copy ke situ. Jangan, karena hasilnya nanti akan jelek. Di copy misalnya 2 kalimat saja, lalu kita copy paste di Google Translate itu nanti akan bisa kita artikan lagi gitu kan. Untuk yang lainnya itu ya bisa pakai misalnya perkata saja, meskipun itu agak sulit gitu kan. Tapi ya saya pikir itu juga salah satu hal yang efektif. Atau kawan-kawan bisa langsung pakai Google Docs. Nah, Google Docs ini juga bagus. Di Google Docs, kawan-kawan tinggal copy paste saja di situ. Meskipun dia menggunakan engine yang sama dengan Google, tapi di Google Docs itu lebih bagus terjemahannya gitu kan. Meskipun kawan-kawan tetap harus memeriksa lebih lanjut lagi. Nah, inilah sering kendala-kendala yang kita temui gitu, misalnya karena kita berada di Indonesia, ya jadi seringnya seperti itu gitu kan, hal-hal yang kita hadapi kendalanya. Tapi saya pikir di masa sekarang ini ya tidak terlalu sulit ya untuk mencari referensi, mencari jurnal-jurnal yang bisa dipakai untuk menulis tesis. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kawan-kawan sekalian, kita cukupkan sampai di sini saja ya, sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan di Simari, akan saya share satu cuplikan buku dari Munir Fuadi, tolong kawan-kawan baca. Nanti untuk kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Nanti akan kita breakdown juga di pertemuan yang akan datang teori-teori mana yang kira-kira relevan yang bagus untuk dibahas seperti itu. Cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.